Konon, selain bisa menarik harta benda secara langsung yang menyerupai pocong, mereka yang menganut pesugihan pocong itu juga ikut terbantu jika mempunyai usaha warung makanan, dagang, dan sejenisnya. Caranya, pocong itu bisa menarik pelanggan. Pelanggan bisa merasa nyaman, betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan. Tapi apa yang dilakukan Sri Hatun, istri Ahmadi, tentu saja nggak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung. Kenikmatan duniawi yang mereka reguk akan sirna dalam sekejap mata. Tapi siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Tetap dengan cerita yang sama, horor alias misteri. Karena gue masih suka ya ngebahas ini semua, tetap dari narasumber yang berbeda-beda. Dan kali ini gue akan ngebahas cerita dari kota Mojokerto yang berjudul Kisah Pesugihan Pocong. Zaman sekarang kayaknya nggak peduli zaman modern atau orang yang masih kuno, masih aja ya ada seperti ini gitu. Kirain tuh di zaman modern yang semua serba digital kayak gini udah nggak ada hal yang seperti itu, tapi ternyata masih saja ada pelaku-pelakunya. Jadi sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi pada seseorang untuk mengambil jalan pintas pastilah ada kesulitan dalam hidupnya. Kita mungkin nggak dapat menerima apa yang dilakukan oleh seseorang itu, namun justru dari sini kita bisa ambil hikmahnya atas kejadian ini. Siang itu warung soto Ahmadi yang ada di kota Mojokerto ramai sekali. Pada jam makan siang, warung makan yang letaknya cukup dekat dari alun-alun kota Mojokerto memang selalu penuh sesak dengan pembeli. Mereka yang makan aja bukan saja dari orang tua, namun ada juga keluarga muda, bahkan ada yang masih anak-anak ataupun remaja juga ikut menikmati lezatnya warung soto Ahmadi. Jika sudah begitu, suasana menjadi riuh seperti di pasar. Sambil makan, gak sedikit dari pembeli yang asyik bercanda dan bertelepon ria. Bahkan ada yang berfoto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang. Saat potret pemotret, gak ada yang mehebohkan dan hasilnya biasa aja. Konon, justru setelah tidak berada di warung milik Ahmadi, peristiwa aneh itulah baru terjadi. Saat hasil fotonya dilihat di layar, tampak keanehan, yaitu salah satu yang dipotret itu ternyata seperti sedang dipangku sesuatu yang aneh berwarna putih menyerupai wujud pocong. Dari beberapa pemotretan, hanya sebuah foto yang menampakkan gambar seperti itu. Berita foto penampakan orang yang dipangku pocong tersebut ternyata cepat sekali menyebar, termasuk gambarnya juga menyebar dari handphone dan handphone lainnya. Dan setelah kehebohan itu, justru malah ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan pocong yang sedang memangku seorang pembeli saat mereka berada di warung tersebut. Herannya, setelah ada peristiwa itu, justru yang lain malah ikut-ikutan menambah-nambahi. Ada lagi yang menyebutkan jika orang yang sering makan di warung tersebut bisa-bisa akan dijadikan tumbal pesugihan pocong. Nggak menunggu waktu lama, akibatnya isu itu, warung makan milik Ahmadi menjadi sepi pembeli. Ahmadi pun yang merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui isu pesugihan itu, menjadi heran sendiri. Dan hari itu, gak ada seorang pembeli pun yang makan di warungnya. Kemarin masih ada 1-2 orang pembeli, namun mereka gak ada sama sekali yang mampir di warungnya. Istrinya yang biasa membantu melayani pembeli pun sudah pulang terlebih dahulu, mungkin karena warungnya yang sepi. Ahmadi merasa lelah sekali hari itu. Jika dulu badannya lelah karena melayani pembeli, sekarang badannya lelah menunggu pembeli yang gak ada satupun yang datang. Capek melayani pembeli membuat hatinya
seperti capek karena gak ada pembeli. Gak hanya membuat badannya yang lelah, tapi hatinya juga merasa relangsa. Dalam hati lelaki ini terus bertanya-tanya, ada apa ini ya? Kenapa hanya dalam waktu gak sampai seminggu warungnya menjadi gak ada pembeli sama sekali? Malam itu sebelum menutup warungnya, Ahmadi sudah bertekad akan mencari jawabannya. Ia akan menanyakan hal itu kepada salah seorang temannya yang sama-sama membuka warung di sekitar situ. Dulu, warung soto milik Ahmadi yang ada di Kota Mojokerto itu tak pernah sepi dari pembeli. Setiap kali dibuka mulai pukul 9 pagi sampai jam 9 malam, warung itu selalu ludes diserbu pembeli yang ingin menikmati sotonya yang sebenarnya banyak terdapat di tempat lain. Warung soto milik Ahmadi seolah menjadi ciri khas Kota Mojokerto. Orang-orang dari luar Kota Mojokerto pun juga banyak yang mengenal dan suka makan di warung sotonya jika kebetulan melintasi kota onde-onde ini. Di samping rasanya yang memang enak, harganya juga terjangkau. Begitu rata-rata alasan pelanggannya. Sekitar pukul 9 malam, Ahmadi menutup warungnya. Ia menyempatkan keluar sebentar untuk menengok ke kanan dan ke kiri barangkali masih ada calon pembeli yang akan mampir di warungnya. Tapi malam itu memang kelihatannya nggak ada seorang pun yang akan mampir di warungnya. Dan ia melihat beberapa warung yang menyediakan menu lain selain soto telah tutup dan hanya warung milik Tono, penjual sate ayam yang masih buka. Sebelum menutup warungnya, Ahmadi pun sempat menarik nafas dalam-dalam sambil berucap dalam batin, mungkin sepinya warung soto ini adalah cobaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Sebab dulu sewaktu warungnya ramai, ia lupa bersyukur atau bahkan kurang bersyukur. Karena itu ia harus tabah dan sabar dalam menghadapinya. Dengan sabar ia yakin gak akan membuat hatinya semakin gelisah malam itu. Usai menutup warungnya, Ahmadi mendatangi Pak Tono, penjual warung sate ayam yang masih satu deretan dengannya. Ia pun berkeluh kesah kepada temannya yang asal Madura itu tentang warungnya yang tiba-tiba menjadi sepi. Jadi kamu sendiri belum mendengar tentang isu mengenai warungmu itu, Di? Tanya temannya tersebut. Belum. Memangnya ada apa, No? Ahmadi pun balik bertanya. Tono akhirnya menceritakan apa yang didengarnya secara terperinci, mulai dari foto salah seorang yang katanya dipangku pocong sampai warungnya yang sewaktu-waktu bisa minta tumbal. Gak hanya bercerita, Tono pun juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya dipangku pocong lewat telepon genggamnya. Mendengar cerita itu, Ahmadi hanya geleng-geleng kepala sambil sekali menarik nafas dalam-dalam. Tapi saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya dipangku pocong, Ahmadi kurang yakin jika gambar itu diambil di warungnya. Sebab latar belakangnya nggak jelas dan bisa saja foto itu hasil rekayasa seperti foto-foto artis yang sering didengarin di berita infotainment di TV. Dan ia yakin bahwa isu itu dihembuskan orang yang gak senang pada warungnya. Tapi siapa yang tega melakukannya? Dan malam itu pun dengan perasaan galau, Ahmadi pulang ke rumahnya yang gak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkannya begitu saja di warungnya tanpa ada yang dibawa pulang. Seperti biasanya, ia masuk ke dalam rumahnya yang sudah sepi dan pintunya gak dikunci. Mungkin istri dan anaknya udah berumur 7 tahun sudah tertidur sehingga sampai lupa mengunci pintu rumah laki-laki ini. Tapi sampai di ruang tengah dan di dekat kamar yang biasa digunakan untuk menaruh barang-barang, Ahmadi mendengar sesuatu yang aneh. Suara individu lirih sekali, tapi ia seperti mengenali siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang menyerupai pembacaan mantra itu. Kadang jin mayit, kadang jin duit, kadang jin mayit, kadang jin duit. Begitu kalimat itu terdengar sampai berkali-kali. Tiba-tiba datang hembusan angin yang tak dari mana asalnya. Ahmadi yang sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin tersebut.
mendengar suara yang mengucapkan mantra itu berulang-ulang. Tiba-tiba lagi terdengar suara seperti benda jatuh. Dan setelahnya itu suasana kembali sunyi. Saat Ahmadi memberanikan diri untuk mengintipnya, ternyata di dalam kamar istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih yang menyerupai wujud pocong. Gak kalah kagetnya saat benda menyerupai pocong itu dibuka, ternyata dalamnya berisi uang tunai yang jumlahnya menggiurkan saking banyaknya. Ahmadi seolah gak percaya dengan apa yang dilihatnya, tapi rasa penasaran membuat keberaniannya muncul untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan istrinya. "Apa yang kamu lakukan, Sri?" tanya Ahmadi menyebut nama panggilan istrinya yang bernama lengkap Sri Atun itu. Sri pun terkejut, namun cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman begitu mengetahui yang datang adalah suaminya. "Kita kaya raya, Mas, kita kaya raya. Lihat ini, semuanya adalah uang. Gak apa-apa, warung soto kita sekarang sepi, tapi sekarang kita bisa menjadi kaya raya dengan uang ini," ucap istrinya meyakinkan Ahmadi. "Jadi selama ini diam-diam kamu memuja pesugihan pocong, Sri? Berarti benar apa yang diisukan orang-orang tentang warung soto kita itu?" tanya Ahmadi seolah masih belum percaya dengan apa yang dilakukan istrinya. Sri Atun tidak menjawab pertanyaan suaminya. Ia pun hanya diam seperti mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Ahmadi sempat tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang gak baik, membutuhkan tumbal misalnya. Namun ia gak bisa berbuat apa-apa sebab semua sudah dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya, dan penyesalan itu semakin dalam saat anak sematawayanya meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor sepulang dari sekolah. Ahmadi pun sempat menduga jangan-jangan itu akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugihan pocong. Tapi pikiran itu sirna saat ia hanyut dalam kenikmatan yang dihasilkan dari memuja pesugihan pocong yang dilakukan istrinya. Konon, selain bisa menarik harta benda secara langsung yang menyerupai pocong, mereka yang menganut pesugihan pocong itu juga ikut terbantu jika mempunyai usaha warung makanan, dagang, dan sejenisnya. Caranya, pocong itu bisa menarik pelanggan. Pelanggan bisa merasa nyaman, betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan. Tapi apa yang dilakukan Sri Atun, istri Ahmadi, tentu saja gak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung. Kenikmatan duniawi yang mereka reguk akan sirna dalam sekejap mata. Tapi siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Sebuah perbuatan tercela yang gak pantas untuk ditiru ya guys. Memang yang namanya pesugihan apapun itu pasti meminta tumbal, dan tumbalnya itu gak akan sebanding dengan hasil. Maksudnya mereka menganggap mereka udah mendapatkan lebih-lebih. Tapi kayak misalkan cerita ini, harga kehilangan anaknya itu gak sebanding dengan harta yang mereka hasilkan dari pesugihan itu. Jadi kalian jangan sampai mengambil jalan pintas yang seperti ini. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itu semua pasti akan ada imbalannya. Dan hukum karma itu emang ada. Kalau kita memuja setan, pasti akan ada tumbalnya. Dan itu gak sebanding dengan nanti siksaan kita di akhirat. So guys, banyak-banyak berdoa jika kalian sedang diuji, banyak-banyak berdoa, banyak bersyukur, lihat ke bawah. Ada yang lebih lagi. Tapi mereka masih bisa bersyukur. Jadi kita harus lebih bersyukur juga. Jangan melihat ke atas. Boleh sesekali melihat ke atas sebagai motivasi, tapi
lebih sering kita melihat ke bawah agar kita tuh gak lupa bersyukur, agar kita lebih mensyukuri apapun yang kita punya, walaupun itu hanya rumah yang sederhana mungkin, atau anak-anak yang kalian punya itu udah lebih jadi cukup gitu. Jadi pesan saya tuh jangan sampai, semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang gak baik. Tetap banyak-banyak berdoa, mendekatkan diri sama Allah, harus lebih sering bersyukur lagi. Dan cukup cerita saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian suka, tolong di like dan di subscribe, karena saya amat sangat butuh support dari kalian semua untuk terus berkarya di sini. Dan follow juga IG saya, Facebook saya Alia Latifahan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.